Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Semoga di kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat rahayu. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Aryana, guru agama Hindu di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 10, yaitu tentang catur warna. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Mawiginamastu Namasidam. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi inti atau materi pembahasan kita kali ini, perlu kalian ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Adapun kompetensi dasar dari pembahasan kita pada kali ini, yang pertama 1.6 menghayati ajaran catur warna sesuai susastra Hindu. Yang kedua 2.6 menjalankan pola hidup gotong royong dan kerjasama serta berinteraksi secara efektif sesuai dengan tatanan ajaran catur warna. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami pengertian catur warna. Yang kedua, dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan bagian-bagian catur warna. Oke, kita lanjut ke materi inti atau pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang catur warna. Kita mulai dari pengertian catur warna. Nah, kata catur berarti 4 dan warna adalah pilihan. Nah, sehingga catur warna adalah 4 pilihan hidup yang berdasarkan guna dan karma atau bakat dan profesi seseorang. Nah, menurut penganut agama Hindu, bakat dan profesi seseorang setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kemauan yang ada dalam diri seseorang. Nah, bakat dan profesi ini dapat diusahakan dengan ketekunan yang kuat tentunya. Yang akhirnya ketekunan inilah yang menentukan warna apa yang lebih dominan pada diri seseorang. Nah, catur warna juga membagi manusia menjadi 4 golongan profesi yang bersifat berhubungan satu sama lain tanpa membeda-bedakan harkat dan martabat manusia atas dasar asal-usul keturunannya. Jadi dari ketiga pernyataan ini maka dapat saya simpulkan bahwa catur warna adalah 4 pilihan hidup seseorang yang dapat ditentukan sesuai dengan bakat atau profesi yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, tentunya dengan usaha dan ketekunan, sehingga usaha dan ketekunan inilah yang akan menentukan warna apa saja yang lebih dominan ya, pada diri kita. Baik, kita akan lanjut ke bagian-bagian dari catur warna. Nah, di sini ada 4 bagian catur warna. Yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, dan yang keempat Sudra. Nah, kita akan membahas keempat bagian-bagian catur warna ini satu persatu. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari bagian-bagian catur warna ini dari Brahmana. Nah, Brahmana yaitu golongan pendeta dan rohaniawan dalam suatu warga, sehingga golongan tersebut yaitu golongan yang paling dihormati. Nah, dalam ajaran warna, seseorang dituturkan menyandang gelar Brahma karena keahliannya dalam bidang ilmu keagamaan. Nah, jadi status sebagai Brahmana tidak bisa diperoleh sejak lahir. Nah, status Brahmana ini diperoleh dengan menekuni ajaran agama sampai seseorang layak diakui sebagai rohaniawan atau ilmu keagamaan, ahli dalam bidang ilmu keagamaan. Nah, di sini contoh dari profesi seorang Brahmana ini bisa dikatakan seorang itu bisa
menjabat sebagai pemangku, penandite, pendeta, dan lain-lain. Nah, itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan atau ahli dalam urusan ilmu kerohaniawan. Kita lanjut ke bagian catur warna yang kedua, yaitu kesatria. Nah, kesatria adalah golongan para bangsawan yang menekuni ronde pemerintahan atau administrasi negara. Nah, kesatria juga yaitu termasuk dalam golongan para kesatria ataupun para raja yang mahir dalam ronde militer. Nah, dalam golongan ini kesatria yaitu bertugas untuk melindungi golongan Brahma, Waisya, dan Sudra. Apabila golongan kesatria memainkan kewajibannya dengan berpihak kepada yang benar, maka mereka mendapat balas budi pekerti yang berguna secara tidak langsung dari golongan Brahmana, Wisya, atau Sudra. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian catur warna yang ketiga, yaitu Waisya. Nah, Waisya yaitu individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan perdagangan. Keberadaan golongan ini tidak atas keturunan, melainkan karena ia mendapat kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, seseorang dapat disebut Waisya karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pertanian dan perdagangan. Nah, itu adalah pengertian dari Waisya. Kita lanjut ke bagian catur warna yang keempat, yaitu Sudra. Sudra yaitu individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau membantu. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan keturunan juga, melainkan karena ia memiliki kemampuan, tenaga yang kuat, dan mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seseorang dapat disebut Sudra karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pelayanan atau pembantu. Nah, jadi itu ya pengertian dari keempat bagian-bagian catur warna. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kata catur wangsa. Nah, kita akan membahas catur wangsa ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena biar masyarakat tidak salah mengartikan antara catur wangsa dan catur warna. Nah, catur wangsa ini artinya sistem pembagian masyarakat menjadi 4 golongan berdasarkan konsep jati. Nah, jati ini artinya lahir. Nah, jadi catur wangsa ini merupakan pembagian masyarakat berdasarkan sesuai dengan garis keturunan atau kelahirannya. Nah, jadi catur wangsa ini didapat sesuai dengan garis keturunan atau kelahiran seseorang. Nah, catur wangsa ini dibagikan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama triwangsa. Nah, triwangsa ini artinya 3 kasta, dan yang kedua ada non triwangsa atau bukan termasuk ke dalam 3 kasta yang tertinggi. Nah, di sini ada triwangsa, bagian-bagiannya yaitu yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya. Nah, sedangkan non triwangsa ini bagiannya itu hanya Sudra. Nah, kita bahas bagian yang pertama, yaitu yang Brahmana. Nah, Brahmana ini kalau umat Hindu atau pangan beragama Hindu mengenal yang namanya Brahmana. Nah, seorang Brahmana ini bisa kita temukan jika seseorang mempunyai gelar atau nama di depannya itu ada ide, ya. Jadi ide ini khusus untuk orang yang mempunyai
kasta Brahmana. Jadi diberi gelar ide. Ya, yang kedua kesatria. Nah, yang kesatria ini gelarnya itu yang pertama Dewa Agung, Dewa Gede, Anak Agung, Cokorda, dan I Gusti. Nah, itu dia termasuk ke dalam golongan kesatria. Nah, jika kalian mempunyai teman atau kerabat atau tetangga yang mempunyai nama depannya Dewa Agung, Dewa Gede, Anak Agung, nah itu berarti seorang itu termasuk ke golongan kesatria ya, atau triwangsa dalam bagian kesatria. Terus yang terakhir Wesya. Nah, Wesya ini juga termasuk ke golongan triwangsa. Nah, seseorang jika mempunyai gelar Wesya, maka nama depannya atau gelarnya yaitu Gusti. Nah, Gusti berarti dia adalah seorang golongan Wesya. Nah, yang terakhir non triwangsa. Nah, non triwangsa ini bagiannya Sudra. Nah, Sudra ini hanya masyarakat biasa ya, masyarakat biasa yang tidak mempunyai gelar terlalu tinggi ya, seperti Pande, Pasek, Pulasari, Sanggulan dan lain-lain. Nah, kalau orang yang nggak mempunyai nama depannya Ide, Dewa Agung, Gusti, itu berarti bukan golongan Triwangsa atau bukan golongan Brahmana, Ksatria atau Waisya. Nah, jika tidak memiliki gelaran Ide atau Wangsa berarti dia termasuk golongan Sudra. Jadi itu ya arti dari Caturwangsa. Nah, perbedaan dari Caturwangsa dan Catur warna ini itu tadi, kalau Caturwangsa itu didapat berdasarkan keturunan ya, atau kelahirannya. Nah, sedangkan Caturwarna tadi didapat sesuai dengan profesi atau keahlian atau pekerjaan seseorang. Jadi itu perbedaan antara Caturwangsa dan Caturwarna. Oke, kita lanjut. Oke, slide berikutnya yaitu tentang sistem kerja. Nah, jadi sistem kerja dari Caturwarna ini sendiri menekankan seseorang agar memainkan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Nah, golongan Brahma mempunyai kewajiban untuk memberikan ilmu kerohanian atau ilmu keagamaan kepada golongan Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, golongan Ksatria mempunyai kewajiban untuk melindungi golongan Brahmana, Waisya maupun Sudra. Nah, golongan Waisya pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan material golongan Brahmana, Ksatria maupun Sudra. Nah, sedangkan golongan Sudra memiliki kewajiban untuk membantu golongan Brahmana, Ksatria, dan Waisya agar kewajiban mereka dapat dijalankan dengan baik. Nah, jadi antara keempat golongan tersebut, antara Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, keempat golongan ini sangat dianjurkan untuk saling membantu ya, agar mereka bisa menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Nah, dalam sistem Caturwarna terjadi atau terdapat suatu siklus memberi dan diberi. Nah, artinya kaum Brahmana memberikan ilmu pengetahuan kepada kaum Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, dan kaum Ksatria memberikan perlindungan atau keamanan kepada kaum Brahmana, Waisya, dan Sudra. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, jadi seperti itu ya sistem kerja dari Caturwarna tersebut. Berikutnya, oke. Nah, jadi untuk pembelajaran atau pembahasan materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk sebagai bahan evaluasi, sejauh mana kalian bisa menangkap atau memahami materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian.
Nah, Bapak berikan kurang lebihnya 2 soal. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan dari Bapak atau soal-soal ini. Kemudian kalian kumpul nanti, baik nanti kalian kumpul melalui WhatsApp maupun kalian nanti kirim ke email juga bisa. Silakan kalian kerjakan di kertas lembar. Nanti kalau sudah selesai langsung kirim ke Bapak tugasnya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.